berada dalam kondisi yang stabil. Kadang-kadang ekonomi tumbuh dengan cepat, lapangan pekerjaan bertambah, dan pendapatan masyarakat meningkat. Namun, pada waktu tertentu, ekonomi dapat melambat, banyak perusahaan mengalami kerugian dan pengangguran meningkat. Perubahan kondisi ekonomi yang naik turun dari waktu ke waktu inilah yang disebut dengan fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi merupakan hal yang wajar dan dialami hampir semua negara di dunia. Bahkan negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, negara-negara Eropa juga mengalami fluktuasi ekonomi. Karena itu, memahami fluktuasi ekonomi sangat penting agar pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat ketika kondisi ekonomi berubah. Fluktuasi ekonomi adalah perubahan aktivitas ekonomi yang terjadi secara naik turun dalam jangka waktu tertentu. Perubahan tersebut dapat dilihat dari berbagai indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, konsumsi masyarakat, investasi. Ketika aktivitas ekonomi meningkat, masyarakat cenderung memilih pendapat yang lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih luas. Sebaliknya, ketika aktivitas ekonomi menurun, pendapatan masyarakat bisa berkurang dan tingkat pengangguran meningkat. Dengan kata lain, fluktuasi ekonomi menggambarkan kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil tetapi bergerak mengikuti siklus tertentu. Penyebab fluktuasi ekonomi dapat terjadi karena berbagai faktor. Yang pertama adalah perubahan permintaan masyarakat. Ketika masyarakat banyak membeli barang dan jasa, perusahaan akan meningkatkan produksi. Namun, jika masyarakat mengurangi konsumsi, perusahaan akan mengurangi produksi sehingga pertumbuhan ekonomi melambat. Contohnya, saat daya beli masyarakat turun akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Yang kedua adalah perubahan investasi. Investasi memiliki peran penting dalam perekonomian. Jika investor optimis terhadap kondisi ekonomi, mereka akan menanamkan modal lebih banyak. Sebaliknya, jika investor merasa kondisi ekonomi tidak menentu, investor akan berkurang dan pertumbuhan ekonomi akan melambat. Yang ketiga adalah kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat mempengaruhi kondisi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Contohnya adalah perubahan pajak, peningkatan belanja negara, perubahan suku bunga, kebijakan yang tetap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kebijakan yang kurang tepat dapat menyebabkan perlambatan ekonomi. Lalu yang keempat ada faktor alam bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan dapat mengganggu aktivitas produksi dan distribusi sehingga menyebabkan fluktuasi ekonomi. Lalu yang kelima adalah internasional. Perekonomian suatu negara juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia, misalnya krisis keuangan global, perang antar negara, kenaikan harga minyak dunia, gangguan rantai pasokan internasional. Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Fluktuasi ekonomi biasanya terjadi dalam bentuk siklus ekonomi. Siklus ekonomi terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah fase ekspansi. Ekspansi adalah periode ketika aktivitas ekonomi meningkat. Ciri-cirinya, produksi meningkat, lapangan kerja bertambah, pendapatan masyarakat naik, investasi meningkat, dan fase ini masyarakat cenderung lebih optimis terhadap kondisi ekonomi. Lalu yang kedua adalah fase puncak. Fase puncak merupakan
produksi menurun, investasi berkurang, pengangguran meningkat, pendapatan masyarakat menurun. Resesi sering terjadi menjadi perhatian utama pemerintah karena dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Langkah keempat adalah fase pemulihan. Fase pemulihan terjadi setelah ekonomi mengalami penurunan. Pada fase ini, produksi mulai meningkat, lapangan kerja bertambah, investasi mulai pulih. Pemulihan menjadi awal menuju fase ekspansi berikutnya. Lalu kita akan membahas tentang jenis-jenis fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi jangka pendek terjadi dalam waktu relatif singkat. Contohnya, kenaikan harga menjelang hari raya, penurunan penjualan serta musim libur. Fluktuasi jangka menengah biasanya berlangsung beberapa tahun. Contohnya, perubahan investasi, perubahan sektor industri tertentu. Fluktuasi jangka panjang dalam metode yang jangka panjang. Contohnya, revolusi industri, perubahan teknologi besar-besaran, transformasi ekonomi digital. Dampak positif fluktuasi ekonomi, walaupun sering dianggap negatif, fluktuasi ekonomi juga memiliki dampak positif. Yang pertama adalah mendorong inovasi. Perusahaan tergolong menjadi cara yang lebih efisien untuk bertahan. Meningkatkan produktivitas, perusahaan akan memperbaiki sistem kerja agar lebih kompetitif. Membuka peluang usaha baru. Lalu, perusahaan kondisi ekonomi sering melahirkan kebutuhan dan peluang bisnis baru. Saat ekonomi menurun, perusahaan dapat mengurangi tenaga kerja, kemiskinan, pendapatan masyarakat berkurang sehingga tingkat kemiskinan dapat meningkat. Ketidakstabilan harga barang dan jasa dapat berubah secara drastis. Penurunan ekonomi pada saat ekonomi berkembang, pusat permintaan kesimpulannya adalah bahwa fluktuasi adalah perubahan kondisi ekonomi yang terjadi secara naik turun dari waktu ke waktu. Fluktuasi ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan permintaan masyarakat, investasi, kebijakan pemerintah, kondisi alam, dan faktor internasional. Fluktuasi ekonomi terjadi melalui 4 tahap siklus, yaitu ekspansi, puncak, resesi, dan pemulihan. Meskipun dapat memberikan dampak positif seperti mendorong inovasi dan produktivitas, fluktuasi ekonomi juga dapat menimbulkan masalah seperti pengangguran, inflasi, dan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang tepat agar perekonomian tetap stabil dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman